Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran fisika di materi gerak lurus bagian 2. Kali ini kita akan membahas tentang GLB dan GLBB. Pada analisis gerak di bawah ini adalah hasil ketikan ticker timer. Untuk gambar yang pertama, hasil ketikannya itu jaraknya sama ya. Jadi itu menunjukkan bahwa kecepatannya konstan. Pada gambar yang kedua, jarak antara ketikan ticker timernya itu awalnya rapat menjadi renggang. Lama-kelamaan makin renggang ya. Jadi itu menunjukkan bahwa kecepatannya dipercepat atau perubahan kecepatan. Kemudian pada gambar ketiga, renggangannya semakin jauh, berarti percepatannya sangatlah besar. Untuk GLB sendiri, ciri-cirinya adalah kecepatannya konstan, A-nya tidak ada, artinya tidak ada perubahan kecepatan, jadi A-nya 0. Lintasannya pastinya lurus. Berikut adalah grafik yang menunjukkan tentang kecepatan konstan, di mana garis dari warna hijau yang lurus miring ke atas itu menunjukkan V-nya konstan pada grafik jarak terhadap waktu. Untuk contoh soal, diketahui kecepatan awal 72 km per jam, T-nya itu 20 menit atau sepertiga jam. Maka kalau yang ditanya adalah jarak, maka jarak sama dengan V kali T, sehingga didapat jarak sama dengan 24 km. Kemudian, ini adalah analisis yang bisa kita jadikan grafik kecepatan terhadap waktu, di mana kecepatannya tetap pada 10 meter per sekon. Walaupun waktunya meningkat dari 1 detik, 2 detik, 3 detik, hingga 5 detik berikutnya. Jadi kecepatannya konstan. Kemudian GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Cirinya perubahan kecepatannya sama ya, atau A-nya konstan. V-nya berubah. Lintasannya lurus. Pada grafik kita bisa lihat bahwa perubahan kecepatannya kecil, perubahan kecepatannya itu sama ya per ketikan ticker timer. Yang berbeda itu adalah jarak titik tinta ticker timer. Awalnya itu rapat, berarti kecepatannya masih rendah, kemudian naik sehingga dia merenggang tapi beraturan. Nah, kemudian hubungan antara kecepatan dengan percepatan. Jadi pada grafik kita bisa lihat kecepatan awal, kecepatan akhir atau V saja di sini. Kemudian waktu. Jadi grafik kecepatan terhadap waktu, sehingga didapat V sama dengan V0 ditambah AT. Hubungan antara jarak percepatan dengan waktu itu antara perpindahan dengan waktu itu garisnya melengkung ya ke atas. Jadi kalau perpindahan posisi awalnya itu 0. Nah, kalau kita lihat, kita gabungkan rumus 1 dengan rumus kecepatan rata-rata, V1 tambah V2 atau V akhir ditambah V0 dibagi 2, itu kita akan mendapatkan persamaan V0 tambah setengah AT. Karena V rata-rata sama dengan S per T, maka S sama dengan V rata-rata dikali T, sehingga didapat rumus yang kedua. Untuk rumus yang ketiga, kita masukkan rumus yang kedua dengan rumus yang pertama, sehingga
kita akan mendapatkan rumus yang ketiga. V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Nah, sehingga kita akan dapat menemukan 4 rumus kesimpulan ini. Percepatan menggunakan rumus positif, perlambatan menggunakan A negatif. Contoh, diketahui kecepatan awal 10, waktu 20 sekon, kecepatan akhir 0 atau kata berhenti hingga akhirnya benda berhenti. Berarti kecepatan akhirnya 0 ya. Nah, karena yang ditanya adalah perlambatan, kita bisa menggunakan rumus yang pertama. Kemudian yang ditanya adalah jarak. Karena kita sudah dapat VT, V0, dan A, kita juga punya T, kita bisa menggunakan rumus yang kedua. Kemudian ini adalah grafik hubungan jarak dengan waktu pada GLBB. Grafiknya melengkung ke atas ya. Kemudian ini grafik kecepatan terhadap waktu pada GLBB. Jadi percepatannya itu konstan. Untuk gerak GLBB vertikal itu gerakan yang berdasarkan sumbu Y. Kalau benda dijatuhkan ke bawah tanpa kecepatan awal, tanpa kita dorong, jadi kita jatuhkan santai, maka kecepatan awalnya adalah 0. Kemudian ketika kita lempar benda ke atas, ketika dia mencapai posisi maksimum atau ketinggian maksimum, maka kecepatan pada ketinggian maksimumnya adalah 0. Untuk rumusnya sama dengan rumus GLBB pada gerak horizontal. Perbedaannya adalah jarak diganti dengan ketinggian, kemudian percepatan diganti dengan percepatan bumi. Berapa percepatan gravitasi bumi? Itu 9,8 meter per sekon kuadrat ya, atau kalau biasanya tidak diketahui, biasanya kita bisa langsung gunakan 10 meter per sekon kuadrat. Untuk gerak jatuh bebas, maknanya adalah kecepatan awalnya 0, jadi yang V0 jadi dihilangkan kan 0 ya. Makanya rumusnya ini. Jadi H maksimum sama dengan setengah kali VT. Kemudian untuk gerak vertikal ke atas, karena gravitasinya menjauhi pusat bumi, jadi gravitasinya arahnya negatif. Jadi rumus min ya. Kemudian untuk vertikal ke bawah, karena gerakan bendanya menuju pusat bumi atau semakin mendekati pusat bumi, kan dia jatuh ya, semakin mendekati pusat bumi, jadi gravitasinya arahnya positif. Nah, ini contoh soal. Diketahui ketinggian yang dicapai itu ada dilempar dari ketinggian 20 meter, kita anggap itu H maksimum karena dia dilempar dengan kecepatan awal 0 ya. Kemudian dengan menggunakan rumus tersebut kita dapat waktunya. Jadi kecepatan akhir adalah V sama dengan G kali T. Itu pada rumus pertama ya. VT sama dengan V0 ditambah AT atau ditambah GT. Didapat 20 meter per sekon. Untuk kesimpulan grafik, pada GLB A sama dengan 0. Pada hubungan grafik V terhadap T itu garis lurus secara horizontal. Kemudian untuk grafik X terhadap T itu V-nya itu miring ke atas. Kemudian pada GLBB karena A-nya konstan, jadi grafik A terhadap T-nya itu lurus horizontal. Kemudian untuk grafik kecepatan terhadap T-nya itu miring ke atas. Kemudian untuk jarak terhadap waktu pada GLBB itu grafiknya melengkung. Ini adalah kesimpulan rumus. GLBB XT sama dengan X0 tambah VT.
GLBB horizontal, rumus pertama VT sama dengan V0 tambah AT, rumus yang kedua juga VT, tapi VT-nya kuadrat. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Kemudian untuk S sendiri, itu dua rumus, yaitu VT ditambah V0 kali T bagi 2, atau S sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. Untuk rumus vertikal sama dengan rumus horizontal, perbedaannya adalah S diganti dengan H dan A diganti dengan G. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini, semoga paham. Terima kasih atas perhatiannya, maaf atas khilafnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.